Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Putra Pratama, NRP 171131005. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan simulasi audit PT Pertamina atau Persero. Yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Pertamina Persero ini merupakan BUMN yang bertugas di bidang pengolahan dalam pengembangan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Visinya yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, dengan misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Sedangkan selanjutnya yaitu enterprise goals. Poin pertama yaitu portofolio produk dan jasa yang kompetitif, yang dimana PT Pertamina melakukan pemasaran, perdagangan dan distribusi dengan berbagai jenis produk seperti bahan bakar minyak atau BBM, pelumas, LPG, produk petrokimia serta produk-produk non-BBM lainnya untuk pasar domestik dan mancanegara. Dan Pertamina siap menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Poin kedua yaitu layanan yang berorientasi pada pelanggan, yang dimana PT Pertamina mengupayakan untuk meningkatkan infrastruktur serta pelayanan yang dimiliki dan menyediakan berbagai informasi tentang perusahaan. Poin ketiga yaitu kesinambungan dan ketersediaan layanan bisnis, yang dimana PT Pertamina menyediakan informasi publik secara berskala yang siap setiap saat secara serta-merta, dan selain itu Pertamina menyediakan informasi tentang ketersediaan BBM, LPG, pelumas, dan promo yang ada di Pertamina. Poin keempat, optimalisasi biaya penyampaian layanan, yang dimana PT Pertamina membuat kontak Pertamina 1500000 untuk digunakan masyarakat dalam mencari informasi umum selain produk Pertamina. Dan PT Pertamina juga membuat Pertamina Call Center 135 untuk menyediakan informasi produk serta masyarakat dapat memberi masukan mengenai berbagai pelayanan. Oleh sebab itu, masyarakat dapat mengakses dua layanan kontak center yang dimiliki Pertamina. Poin selanjutnya yaitu optimalisasi fungsi proses bisnis, yang dimana PT Pertamina mereview berbagai laporan yang digunakan untuk mendapatkan solusi yang dapat membantu perusahaan dalam melihat gambaran bisnis menyeluruh secara real-time agar mengetahui kondisi perusahaan. Poin selanjutnya yaitu optimalisasi biaya proses bisnis. PT Pertamina melakukan pengaturan jaringan distribusi agar dapat menghemat biaya transportasi dan manajemen persediaan agar mengurangi penumpukan persediaan dan biaya pergudangan untuk meningkatkan laba perusahaan dari aspek pengurangan biaya, kualitas, ketersediaan, dan pengiriman. Selanjutnya yaitu produktivitas beroperasional dan staf, yang dimana PT Pertamina terus membangun kepercayaan satu sama lain dan para staf berkesempatan untuk pengembangan karir secara luas yang dilakukan semata-mata demi kemajuan perusahaan. Selanjutnya yaitu IT goals. Setelah poin dibahas tadi, maka ditemukan tujuan IT organisasi atau IT goals. Hasilnya yaitu poin pertama, penyelarasan IT dan strategi bisnis. Yang kedua, realisasi manfaat dari portofolio investasi dan layanan yang mendukung IT. Yang ketiga, pengiriman layanan IT sesuai dengan persyaratan bisnis. Yang keempat, kelincahan IT. Yang kelima, pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. Yang keenam, pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Untuk poin kedua, yaitu penyelarasan TI dan strategi bisnis. Penyampaian layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis. Poin ketiga, yaitu mengelola risiko bisnis terkait IT, keamanan informasi, pengolahan infrastruktur dan aplikasi, ketersediaan informasi yang andal dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Poin keempat, risiko bisnis terkait IT yang dikelola, transparansi biaya manfaat dan risiko IT, optimalisasi aset, sumber daya, dan kemampuan IT. Poin kelima, keselarasan IT dan strategi bisnis.
Selanjutnya, penyampaian layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, penggunaan yang memadai atas solusi aplikasi, informasi, dan teknologi. Selanjutnya, yaitu perincian IT dan pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. Poin selanjutnya yaitu menyadari manfaat dari portofolio investasi dan layanan yang didukung TI, transparansi biaya, manfaat, dan risiko IT, optimalisasi aset sumber daya dan kemampuan IT. Poin selanjutnya yaitu penggunaan yang memadai atas solusi aplikasi, informasi, dan teknologi, komponen dan termotivasi bisnis dan personal IT. Selanjutnya yaitu proses domain. Dari analisa pemetaan domain proses atau proses domain, maka didapatkan yaitu untuk IT relate goal yaitu keselarasan TI dan strategi bisnis. Kode yang didapat EDM01, EDM02, APU01, APU02, APU03, APU05, APU07, APU08. Selanjutnya, resiko bisnis terkait TI yang dikelola. Yang didapat yaitu EDM03, APU010, APU12, APU13. Selanjutnya, menyadari manfaat dari portofolio investasi dan layanan yang didukung TI. Yang didapatkan yaitu EDM02, APU04, APU05, APU06, dan APU11. Poin selanjutnya, transparansi dari biaya, manfaat, dan risiko IT. Yang didapatkan adalah EDM02, EDM03, EDM05, APU06, APU12, dan APU13. Poin selanjutnya yaitu penyampaian layanan TI sejalan dengan kebutuhan bisnis. Kode yang didapatkan EDM01, EDM02, EDM05, APU02, APU08, APU09, APU10, APU11. Poin selanjutnya, penggunaan aplikasi informasi dan solusi teknologi yang memadai. Kode yang didapatkan cuma satu, yaitu APU04. Sedangkan IT Agility yang didapatkan yaitu EDM04, APU01, APU03, APU04, dan APU10. Dan selanjutnya yaitu keamanan informasi pengolahan infrastruktur dan aplikasi. Yang didapatkan yaitu EDM03, APU012, APU13. Selanjutnya yaitu optimalisasi aset sumber daya dan kemampuan IT. Yang didapatkan EDM04, APU01, APU03, APU04, dan APU07. Selanjutnya, pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. Yang didapatkan cuma satu, yaitu APU08. Selanjutnya, ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan putusan. Yang didapatkan ada dua, yaitu APU09 dan APU13. Poin selanjutnya, personil bisnis dan TI yang kompeten dan termotivasi. Kode yang didapat cuma dua, yaitu EDM04 dan APU01. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Yang didapatkan ada 6, yaitu EDM02, APU01, APU02, APU04, APU07, dan APU08. Selanjutnya yaitu dokumen. Dari daftar dokumen-dokumen terkait domain proses berikut. Yang pertama, kode proses EDM01. Memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola. Proses domain yang dipilih yaitu Enterprise Government Guiding Principle atau prinsip paduan tata kelola perusahaan, yang dimana PT Pertamina menyiapkan pedoman tata kelola yang dimiliki oleh perusahaan sebagai acuan dalam mengelola perusahaan dan sebagai pedoman bagi pengurus perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Di EDM01 memakai dokumen berupa pedoman tata kelola.
Selanjutnya EDM02 memastikan penyampaian manfaat. Proses domain yang dipilih yaitu evaluasi portofolio investasi dan layanan, yang dimana PT Pertamina harus meningkatkan kinerja perusahaannya agar mencapai hasil yang optimal dengan melihat laporan realisasi kinerja perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki. Dokumen yang dipakai untuk EDM02 yaitu laporan realisasi kinerja. Selanjutnya EDM03 memastikan pengoptimalan risiko. Proses domain yang dipilih yaitu kebijakan manajemen risiko, yang dimana PT Pertamina mempertimbangkan risiko pada setiap perencanaan bisnis dan pada setiap pengambilan keputusan manajemen dengan menentukan tingkat toleransi risiko melalui hasil laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Jadi dokumen yang diambil untuk EDM03 yaitu laporan keuangan. Sedangkan EDM04 yaitu memastikan pengoptimalan sumber daya. Proses domain yang diambil yaitu prinsip paduan untuk arsitektur perusahaan, yang dimana PT Pertamina menggunakan pedoman tata kelola perusahaan untuk mengatur struktur badan tata kelola perusahaan, proses tata kelola perusahaan, organ pendukung badan tata kelola perusahaan, serta proses tata kelola perusahaan. Jadi di EDM04 dokumen yang dipakai yaitu pedoman tata kelola perusahaan. Selanjutnya EDM05 memastikan transparansi pemangku kepentingan. Proses domain yang dipakai yaitu penilaian efektivitas laporan. Laporan tahunan digunakan PT Pertamina sebagai laporan yang berisi data dan informasi selama setahun yang akan menjadi penilaian efektivitas bagi perusahaan, dan isi dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan dan prestasi kinerja perusahaan selama 1 tahun. Jadi EDM05 menggunakan dokumen laporan tahunan. Untuk APO01 mengolah kerangka kerja manajemen TI. Untuk proses domain yang dipilih yaitu aturan dasar komunikasi, yang dimana PT Pertamina menggunakan pedoman perilaku untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi yang digunakan di mana saja dalam melakukan kegiatan bisnis atau operasionalnya. Jadi di APO01 menggunakan dokumen pedoman perilaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.